Bab 576. Rahasia Ibu Kandung. Setelah mendengar ini, wajah Penatua Tang berubah drastis. Tidak mungkin. Jika dia mengatakan bahwa pembunuh peringkat nomor 1 di Blizzard telah mati di tangan Jerry Yang, dia mungkin masih mempercayainya. Tetapi jika dikatakan bahwa salah satu pengikut Jerry yang telah membunuh pembunuh peringkat nomor 1 di Blizzard, dia tidak mempercayainya. Jerry yang melirik Penatua Tang dengan dingin. Tentu saja, dia tidak akan menjelaskan kepadanya, dan berkata dengan dingin, "Ayo lawan." Saat kata-kata itu jatuh, kaki Jerry yang bergerak dan dia langsung menghilang di tempatnya. Pada saat ini, aura yang kuat meletus dari tubuh Jerry Yang, menyapu ke arah Penatua Tang, seperti gelombang badai. Penatua Tang dengan mengejutkan menemukan bahwa di bawah aura yang begitu kuat, dia tidak dapat membangkitkan sedikit pun niat bertarung. Itu karena niat bertarung Jerry yang begitu kuat. Dibandingkan dengan itu, dia tampak seperti setitik debu di padang pasir. Bukannya dia tidak berani bergerak, tapi dia tidak punya kesempatan untuk melakukannya, karena Jerry yang sudah muncul di depannya. Mati. Dia hanya mendengar kata ini keluar dari mulut Jerry Yang. Kemudian, seolah-olah tubuhnya sendiri telah ditabrak truk seberat beberapa puluh ton, dia langsung terbang. Pada saat dia mendarat di tanah, seteguk darah lagi menyembur keluar, dan vitalitasnya menyurut dengan cepat seperti gelombang pasang. Sebenarnya siapa kamu?" Penatua Tang menggertakkan gigi dan bertanya. Hanya saja, Jerry yang tidak berniat memberitahunya siapa dia. Dia meliriknya dengan acuh tak acuh, lalu berbalik. Bau amis tiba-tiba menghantam tenggorokannya, dan Penatua Tang tidak tahan lagi. Seteguk darah hitam muncrat, dan nyawanya langsung hilang. Dia mati dengan penuh penyesalan. Sampai kematiannya, dia bahkan tidak tahu identitas asli Jerry Yang. Pada saat ini, Charles Ma dan pembunuh bayaran Blizzard sedang bertarung. Meskipun ada luka di lengannya karena serangan diam-diam, itu tidak mempengaruhi kekuatan Charles Ma. "Cepat selesaikan," Jerry yang tiba-tiba berkata. "Oke." Sudut mulut Charles Ma menyeringai dengan tajam. Dia menyipitkan matanya dan menatap pembunuh bertopeng di depannya dan berkata dengan dingin, "Kamu bisa mati sekarang." Saat kata-kata itu jatuh, kakinya tiba-tiba bergerak, dan seluruh tubuhnya seperti binatang buas, langsung menerkam si pembunuh. Pada saat ini, Charles Ma seperti orang yang berbeda, ada niat membunuh yang berkembang di sekujur tubuhnya. Si pembunuh hanya merasakan kedinginan, dan rasa krisis yang kuat menyelimutinya. Baru saja, Jerry yang telah membunuh Penatua Tang. Dia telah menyaksikannya dengan matanya sendiri. Saat ini, Jerry yang masih berdiri di samping, dia tidak akan bisa membunuh Charles Ma. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi memiliki keraguan sedikit pun dan berbalik untuk melarikan diri. Tapi saat dia berbalik dan berlari beberapa meter, Jerry yang menendang sebuah batu di bawah kakinya, yang langsung terbang ke arah si pembunuh. Karena kelembaman, tubuh si pembunuh terlempar maju beberapa meter sebelum langsung jatuh ke tanah. "Kak Jerry, kamu sudah menyepakati bahwa kamu tidak akan melakukan apa-apa," Charles Ma berkata dengan wajah menggerutu. Jerry yang berkata dengan ringan, "Jika dia ingin melarikan diri, kamu tidak bisa mengejarnya sama sekali." Pembunuh bayaran Blizzard terkenal dengan kecepatannya, dan tidak mungkin bagi Charles Ma untuk menahannya. Merasakan ketidakpedulian dari kata-kata Jerry Yang, Charles Ma tidak berani berkata lebih banyak dan buru-buru berjalan ke depan dan membuka pintu belakang Rolls-Royce. Jangan bunuh aku! Jangan bunuh aku!" Denny Yuen di dalam mobil melihat ini dan menutup matanya sambil berteriak ketakutan. Di mana kesombongan yang baru saja dia miliki di Gold Club? Buat dia diam sebelum kamu membawanya pergi. Jerry yang berbicara. Charles Ma mendaratkan tebasan tangan dan Denny Yuen langsung jatuh pingsan. 20 menit kemudian, di dalam sebuah rumah besar, Jerry yang sedang duduk di sofa. Di tengah aula, sesosok tubuh terbaring, yang tidak lain adalah Denny Yuen. Splash! Charles Ma membawa seember air di tangannya dan langsung menuangkan semua air es di dalamnya ke kepala Denny Yuen. Denny Yuen langsung bangun.
Ketika dia membuka matanya, dia menyadari bahwa dia berada di dalam sebuah rumah besar, dan Jerry yang sedang duduk di sofa di depannya. Jerry yang, apa yang ingin kamu lakukan? Danny Yuan sangat ketakutan sehingga dia hampir menangis. Tubuhnya terus melangkah mundur. Boom! Charles Ma menendang pantat Danny Yuan, dan dia langsung jatuh dengan wajahnya di tanah dan berbaring di kaki Jerry Yang. Danny Yuan, apa yang akan kulakukan, apakah kamu tidak tahu? Jerry yang memandang Danny Yuan dari atas, mengulurkan tangan dan menjambak rambut Danny Yuan. Dia berkata dengan marah, ceritakan semuanya tentang ibuku. Jika kamu berani menyembunyikan sedikit pun, aku akan segera membunuhmu. Pada saat ini, Jerry yang sangat kesal dan matanya merah. Ketika dia kembali dari perbatasan utara kali ini, awalnya dia ingin menjalani kehidupan yang damai. Tetapi yang mengejutkannya, banyak hal bertentangan dengan keinginannya dan masalah datang terus datang. Sekarang dia juga tahu bahwa ada rahasia tentang ibunya, bagaimana dia bisa membiarkan Danny Yuan pergi. Pupil mata Danny Yuan dipenuhi dengan ketakutan, aku berbohong padamu. Aku takut kamu akan membunuhku, jadi aku sengaja memberitahumu bahwa aku tahu rahasia ibumu. Pada kenyataannya, aku tidak tahu apa-apa, tidak tahu sama sekali. Jerry Yang, kamu tidak bisa membunuhku, kita bersaudara. Aku tidak akan pernah bertengkar denganmu lagi. Jika kamu mau, aku akan menjadi anjing di sisimu. Aku akan menggigit siapapun yang kamu inginkan, Gok. Gok, Gok. Danny Yuan berlutut tepat di kaki Jerry Yang, wajahnya penuh ketakutan, dan menirukan cara anjing menggonggong. Boom! Jerry yang menendang Danny Yuan dan meraung, untuk terakhir kalinya, aku akan bertanya lagi, rahasia apa yang kamu ketahui tentang ibuku? Kamu bisa memilih untuk terus membodohiku, tapi yang bisa kukatakan padamu adalah ini kesempatan terakhirmu untuk hidup. Katakan padaku apa yang ingin ku ketahui dan aku akan membiarkanmu hidup, atau kamu mati. Wajah Danny Yuan berlumuran darah, ketakutan di dalam dirinya hampir membuatnya pingsan. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya, Jerry yang akan benar-benar membunuhnya. Aku hanya tahu sebagian, bukan seluruh kebenarannya. Danny Yuan akhirnya membuka mulutnya dan berkata dengan panik, dulu, sebelum kamu dan ibumu diusir dari keluarga, kebetulan aku mendengar orang tuaku bertengkar. Ibuku berkata bahwa anak-anak wanita itu bahkan bukan anakmu, jadi mengapa kamu masih membiarkan mereka tinggal di keluarga Yuan? Mengenai apakah wanita yang dibicarakan ibuku itu ibumu atau bukan, aku tidak tahu. Tapi setelah pertengkaran itu, kamu dan ibumu diusir dari keluarga Yuan. Danny Yuan akhirnya memberitahukan rahasianya kepada Jerry Yang. Boom! Ada petir di benak Jerry Yang. Dia benar-benar membeku di tempatnya, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Meskipun Danny Yuan mengatakan bahwa dia tidak tahu apakah wanita yang dibicarakan itu ibunya Jerry Yang atau bukan. Tetapi dari apa yang dikatakan Danny Yuan, jelas bahwa itu adalah Jerry Yang dan ibunya. Jika itu benar, bukankah itu berarti dia sama sekali bukan keturunan keluarga Yuan? Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Jerry yang meledak dengan amarah yang tajam dan mencengkeram leher Danny Yuan sambil meraung, kamu berbohong padaku, kan? Katakan padaku, kamu berbohong padaku, kan? Pada saat ini, Jerry yang benar-benar mengamuk dan mencengkeram leher Danny Yuan dengan kekuatan begitu besar sehingga Danny Yuan bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kak Jerry. Melihat ini, Charles Ma buru-buru melangkah maju dan berkata dengan ekspresi panik, Kak Jerry, tenang dulu. Jika kamu membunuhnya, kamu benar-benar tidak akan tahu apa-apa. Bersambung.